Assalamualaikum para pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Apakah sudah bisa move on dari STY? Tentunya sulit ya teman-teman. Karena walau bagaimanapun Sintayong telah memberikan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pelatih baru yang akan memimpin timnas Indonesia. Mari kita simak videonya. Kosongkan GBK 20 Maret ya guys ya. Siapa yang setuju sama Unmak? Gue sih setuju guys. Pokoknya ya tanggal Kosongkan 20 GBK 20 Maret nanti, yaitu yang mana adalah laga pertama seorang Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia ya guys ya. Laga pertama lawan Australia nih. Pokoknya tanggal 20 Ya, nanti mainnya di kita Australia. kosongkan GBK ya guys ya. Yang mau nonton pertandingan timnas Indonesia, Ya bentar, 20 Maret kan mainnya di Australia. Ngapain ke GBK? pokoknya ya di rumah masing-masing di TV. Ya mau nobar kayak nggak apa-apa di TV. Pokoknya ya jangan Betul, ke GBK betul. tanggal 20 Maret. Pengen lihat Lucu aja nih berapa orang. orang yang nonton video ini sampai habis. Siapa yang kegocek? Coba komen Iya. di kolom komentar. Let's go. Yang masih sedih STY dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini merapat, gue jelasin 1 menit. Ya, ini asistennya ini mewah guys kalau bisa dibilang. Seperti Alex Pastur. Beliau itu telah mempromosikan 3 tim dari Eredivisie. Oke, akhirnya resmi ya, timnas Indonesia dan akun PSSI juga mengumumkan bahwa Patrick Kluivert ini menjadi head coach ya atau pelatih timnas Indonesia senior. Gua pribadi kemarin sedih Sintayong dipecat dan gua pun pribadi kemarin mempertanyakan keputusan Pak Erick Thohir Dari kenapa Eredivisie mengambil ke Patrick Eredivisie. Kluivert yang notabene minim 3 pengalaman yang tim, sukses. kalau nggak salah. Nah, cuma per hari ini setelah diumumkan juga ya asisten pelatih yang dibawa itu ada yang namanya Alex Pastur dan Denny Lanzat. Nah, buat yang penasaran kita kenalan dulu nih. Beliau ini Biar juga kita kagak bergelar seuzon ya profesor ke Pak di Erick Thohir. Jadi Belanda sana, untuk guys. profil 2 calon asisten pelatih timnas ini, Alex Pastur dan Denny Lanzat ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Bahkan secara pengalaman, Alex Pastur ini memiliki pengalaman yang cukup bagus dan cukup mentereng ya untuk di Liga Belanda. Dia 3 kali membawa tim dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ada 2 diantaranya Almere City dan Rotterdam. Gue satunya lagi lupa. Dan dia juga merupakan salah Dan satu Excelsior pandit kalau nggak yang sangat bagus secara analisa taktikal yang lagi populer di Belanda saat ini. Kemudian untuk Denny Lanzat ini sudah memiliki jam terbang sebagai asisten pelatih yang cukup berpengalaman ya. Ada di Feyenoord, AZ Alkmaar dan lain-lain. Dan rumornya Denny Lanzat juga bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Ini masih rumor ya. Itu yang Cuma mantep tuh guys. dia memiliki kemampuan yang cukup oke juga kalau beneran iya. Kalau bisa bahasa staff Indonesia kan pelatihnya enak bagus jadinya. dan asistennya bagus, terus fungsinya Patrick Kluivert apa bang? Nah di sini kita kilas balik ya. Salah satu media dari Curacao ini menyampaikan sebenarnya si Mantep Patrick ini, Kluivert guys. ini secara Kombinasinya perekrutan mantep. bagus ya, tapi secara taktik jelek. Maka dari itu Bentar. Dari media Curacao mengatakan kalau perekrutan pemain dari pelatih kita itu sangat bagus. Siapa tahu mau menambah daya tarik dari pemain keturunan di Belanda sana, ya enggak? Pak Erick Thohir mengkombinasikan ketiga orang ini ya, orang di atas ini untuk membawa Garuda menuju Piala Dunia. Di sini fungsi Patrick Kluivert ini untuk memberikan trust ya kepada pemain-pemain grade A, kemudian kepada pemain-pemain yang belum yakin bergabung dengan timnas Indonesia untuk mau bergabung. Semoga ya, Dan semoga. kan menurut gua ya secara Semoga teori banyak Alex pemain grade Pastur A ataupun pasti S bakal yang mau lebih bergabung. ditunjuk untuk memberikan racikan strategi yang jitu, sedangkan Denny Lanzat untuk menjaga antara hubungan pelatih dengan pemain. Kalau pada akhirnya seperti Kombinasi ini, yang gua mantap cukup lega dan cukup plong. Buat lu yang pada masih sedih, it's okay. Tapi menurut gua Oke, ini layak untuk diberikan mantap. kesempatan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Tuh kan Kak, dia udah bilang kalau Erick Thohir tuh pasti nyiapin pelatih bagus. Nah ini kan sekarang pelatih yang baru nih, legend Udah nggak Barca. usah ngomongin pelatih bagus. Itu pelatihan di interview pas Natalan kan. Itu kan emang kagak ada orang lagi, cuman dia doang. Ya nggak bisa gitu lah Mut. Sintayong tuh nemenin timnas dari Kelas masih terkuat nol di muka banget. bumi nih, guys. Masih jelek-jeleknya, sekarang udah bagus nih, udah mau bangkit. Ditinggalin gitu aja, ibaratnya kayak dibuang pas jaya-jayanya kan. Ada benarnya juga sih. Dulu kan Sintayong datang itu di saat timnas kita lagi terpuruk atau ya dari minus lah.
pas STY datang, kemudian timnas kita mampu berbicara banyak di kancah internasional, bahkan sekarang sampai di ronde ketiga Piala Dunia. Dan setelah sampai ke tahap yang begitu tinggi, STY kemudian dipecat, ya agak disayangkan juga sih. Tapi ya mau gimana lagi, timnas tetap kita dukung siapapun pelatihnya. Sakit lah jadi Sinteyong, gimana sih? Nggak Enggak, segitunya. Pemain mah tetap bakal main. Pemain emang kamu Mau nggak lihat pelatihnya baru. caption pemain. Pada sedih-sedih juga, pada galau. Salah satunya Marcelino tuh sampai bilang dunianya hancur lah. Ya gimana coba, gimana gak hancur, orang udah kayak bapak sendiri kali. Maksudnya Ya tetap sedih bakal banget main tuh. gitu nih mereka Iya, tuh tetap walaupun pelatih bakal. baru. Tapi Iya. performanya belum tentu bagus. Susah Terus banget bang. kalau ngomong pakai perasaan. Lu aja. Nggak jelas. Halo boy, ada yang masih khawatir sama Patrick Kluivert? Berdasarkan CV pelatih, emang biasa aja. Tapi kemarin gue udah bahas soal kedatangan Alex Pastoor dan juga Denis Lanzat, sedikitnya memberikan harapan ya, terkait dengan arah dari filosofi dan juga taktikal timnas Yes, nanti. Tapi di luar itu semua, ada beberapa hal positif terkait dengan penunjukan Patrick Kluivert boy, yang mungkin nggak semua orang tuh mahamin gitu. Yang pertama yang mungkin lu semua tahu adalah kalau misalnya pamor ini dari dia, seorang guys. Patrick Kluivert sebagai seorang legend di Belanda akan membuka potensi pemain-pemain keturunan kita yang ada di luar negeri yang grade-nya A+ bahkan S itu jadi semakin tertarik untuk bermain di timnas kita. Semoga ya, Mungkin bisa semoga. kita analogikan sebagai raja terakhirnya naturalisasi nih, kayak Pascal Struijk, Ian Maatsen, di luar Ole dan juga Jairo yang udah on progress. Maksud gue Ole doang, Jairo mah belum ya. Ups. Jairo belum Ada info terbaru dari Pak Arya Sinulinga nih. Kalau misalnya ada kiper yang mau bergabung sama kita, akankah El menanggung omongan Bapak akan bergabung, boy? Tapi menurut Apaan gue nih dampak dengan positif yang paling jelas itu adalah Junior. membuat calon-calon lawan kita nanti kayak Australia, panitia AFC, terus juga Fuyung Hai dan juga Jepang itu jadi nggak Fuyung bisa Hai. kebaca cara bermain kita karena kan Lucu pelatih siapa, baru nih, otomatis skemanya baru, taktikalnya baru, jadi makin gak sabar nih gue bulan Maret nih, makin gak sabar nih. Tapi Ya, harapan betul, yang paling gue pengen utarain adalah semoga Patrick Kluivert bisa memegang ruang ganti timnas, dimana itu adalah isu yang cukup hangat dari kemarin ya. Harapan gue besar banget nih sama si Patrick Kluivert nih. Semoga Patrick Kluivert bisa ngejawab keraguan gue pribadi terutama ya. Tolong ya bintang laut bawa kita ke Piala Dunia. Terima kasih bagi lo pada follow untuk update mas selanjutnya. Gini guys ya, kenapa banyak pecinta timnas itu yang khawatir dengan pelatih baru ini? Ya, karena CV-nya yang kurang mentereng, tetapi ya syukur-syukurnya itu asistennya yang dua ini yang mantap gitu loh. Seperti Alex Pastoor itu kan, yang sudah 3 kali mempromosikan tim di Eredivisie ke Eredivisie di Belanda. Ya, semoga saja timnas kita semakin mantap lah setelah kedatangan 2 asisten pelatih ini. Alex Pastoor, sang ahli taktik dan strategi, bertemu Pastoor sebagai asisten coach. The Professor. Mungkin udah agak terlambat ya kalau misalnya mau bahas Alex Pastoor dan juga Denis Lanzat sekarang. Tapi ya namanya gua nih juga El terlambat. Mari kita bahas kira-kira apa sih impactnya Alex Pastoor dan juga Denis Lanzat sebagai asisten pelatih dari Patrick Kluivert nanti. El bintang laut ya dengan beban yang cukup berat, yaitu harus menanggung ekspektasi masyarakat Indonesia. Tentunya dia nggak mungkin bisa untuk bekerja sendiri atau dengan asisten yang biasa aja. Beliau meng-hire 2 asisten yang secara CV cukup. Kalau nggak salah yang meng-hire 2 asisten itu Pak Erik langsung deh, bukan dari Patrick Kluivert-nya. Menarik boy. Yang pertama adalah Alex Pastoor. Secara biografi sebagai seorang pelatih, Doi sudah berkali-kali menjadi pelatih kepala dan sudah membawa 3 tim Eredivisie atau divisi 2-nya Liga Belanda untuk menjadi juara di Liga 2 Belanda, yaitu adalah bersama Almere City, Sparta Rotterdam dan juga Excelsior. Tapi bukan cuma itu doang yang mau gue kasih tahu kalian boy. Secara pakem taktik, Alex Pastoor bermain dengan 3-4-1-2. Dimana kalau misalnya Patrick Kluivert bersama Arena Demirspor
itu bermain selalu dengan 4 back, entah 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Menarik nih, nanti timnas kita bakal main 3 back atau 4 back. Untuk perkiraan besok gue bahas ya. Yang kedua adalah Denny Lanzat. Secara Kayaknya karir kepelatihan, beliau seperti hampir Alex Pastur selalu itu menjadi pas untuk seorang tim asisten kita. coach. Dan dari info yang gue baca, Denny Lanzat itu bisa berbahasa Indonesia, boy. Mungkin itu salah satu itu dia. alasan kenapa Patrick Kluivert membawa dia di jajaran kepelatihan timnas nanti. Sangat menarik buat ditunggu ya. Kira-kira gimana sepak terjangnya Gimana guys, Pak Erik? Patrick, Mantep Spongebob, gak dan ini juga Squidward kombinasinya? Trisula Belanda ya. Oh ya, BTW ini buat si Alex Pastur itu pernah disebut sebagai profesornya Belanda. Kalian bisa cari Iya, pembahasannya betul. di Bang Tomedeski. Masa lo nggak tahu Tomedeski siapa? Yes. Cari ya. Good luck ya nih ya buat El Bintang Laut dan kawan-kawan. Semoga bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Terima kasih banyak lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. STY kan dipecat dan gue setuju dengan Erick Thohir. Perlu gue kasih tahu dulu sama lu semua. STY itu produk atau kebijakan dari ketua PSSI sebelum Erick Thohir, yaitu Pak Iwan Bule. Nah, Erick Thohir itu kan pejabat di Indonesia. Dan seperti pejabat di Indonesia yang lain dan normal, setiap kali dia baru menjabat pasti bersih-bersih kebijakan yang sebelumnya. Ya dong. Supaya kelihatan keren. Bisa iya, bisa tidak. kebijakannya. Jadi kalau STY dipecat, ya normal. Jadi kalau nanti misalnya timnas Indonesia berprestasi, ya otomatis lah. Jadi prestis buat Erick Thohir, bukan prestis buat pejabat sebelum dia. Normal dong. Setuju nggak guys? Kayak bisa ya bisa tidak sih sebenarnya. Karena kalau yang emang nggak ada masalah dengan STY kenapa harus dipecat gitu. Ini kan isunya karena memang ada permasalahan di locker room ya, bukan karena apa-apa gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Ya itu dia guys ulasan kali ini. Semoga dengan kedatangan pelatih baru dan dua asistennya ini performa timnas kita menjadi semakin meningkat tentunya. Dan jangan lupa tetap dukung timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Bye.